lagi bersama aku Tio di channel Tio Zen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Agito Basic War. Ya, movie yang akan tayang bulan April inilah ya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Ya, judul movie ini adalah Kamen Rider Agito Basic War ya. Dan dari judul aja sudah terasa kalau konflik kali ini bakal berhubungan dengan perang kekuatan psikis dan evolusi manusia. Bayangin kalau umat manusia tiba-tiba berevolusi, tapi bukan jadi lebih baik, malah bikin dunia hampir aja hancur. Itulah kesan pertama yang muncul dari teaser movie terbaru Kamen Rider Agito ini. Di awal trailer langsung muncul kata Jinrui Kakusei yang artinya adalah kebangkitan umat manusia. Dari detik pertama aja kita sudah dilempar ke misteri besar. Kebangkitan umat manusia ini maksudnya apa? Apakah manusia di dunia Agito hampir punah? Atau justru mereka berubah jadi sesuatu yang berbahaya? Trailer ini langsung bikin penasaran. Rasanya seperti ada rahasia besar yang sengaja ditahan buat nanti diungkap di movie-nya ya. Scene pertama menampilkan tulisan Jinrui Kakusei. Kata ini terasa berat dan penuh makna. Ini bukan cuma soal power up. Ini seperti tanda bahwa manusia sedang masuk ke fase baru. Tapi apakah fase ini membawa harapan atau malah kehancuran nih? Scene berikutnya menampilkan kota di Jepang yang terlihat sepi. Jalanan terasa kosong, yang paling menonjol hanya mobil polisi yang terhighlight aja. Suasananya terasa sunyi dan tegang, seolah ada sesuatu yang sudah terjadi dan dampaknya sangat besar. Menurutku ini nyambung dengan konsep kebangkitan umat manusia tadi ya. Bisa jadi dunia Agito sedang mengalami krisis besar. Lalu kita melihat mobil polisi yang sedang berada di lokasi tertentu seperti tempat investigasi. Tidak banyak informasi di scene ini, hanya mobil polisi yang parkir. Tapi justru di situ terasa bahwa polisi sedang menyelidiki kasus yang besar. Bisa saja mereka sedang menginvestigasi kenapa manusia mulai menghilang atau apa yang sebenarnya terjadi sebelum dan sesudah tragedi besar ini. Scene selanjutnya masih terasa nyambung. Polisi terlihat menemukan sesuatu. Bisa jadi seseorang atau sesuatu yang penting terkait kejadian besar di dunia Agito. Lalu ada beberapa orang yang terlihat seperti terjangkit sesuatu yang berbahaya. Ini menguatkan kesan bahwa ada ancaman serius terhadap manusia. Kemudian muncul karakter lama yang sangat ikonik nih, yaitu Jun Kaname yang kembali sebagai Makoto Hikawa ya, alias Kamen Rider G3 atau G3X. Kalau Hikawa sudah muncul di trailer seperti ini, besar kemungkinan dia akan memegang peran yang penting di movie anniversary ini. Bisa jadi dia berada di garis depan dalam menghadapi krisis umat manusia. Setelah itu muncul lagi kata Chonoryoku ni Meza Meta Sekai, yang artinya dunia di mana kekuatan telah bangkit. Tapi kekuatan apa yang dimaksud? Apakah kekuatan Agito itu sendiri atau kekuatan lain yang lebih berbahaya? Menariknya, poster movie ini tidak langsung menonjolkan Agito. Jadi kemungkinan ada kejutan besar terkait sumber kekuatan ini. Scene berikutnya menampilkan dua orang yang terlihat panik. Mereka seperti sedang menghadapi sesuatu yang mengerikan, tapi kita tidak diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi nih. Ini bikin pertanyaan besar. Kalau dunia memang dalam kondisi kacau, pasti bukan cuma dua orang yang terdampak ini ya. Jadi jelas ada sesuatu yang lebih besar yang belum ditunjukkan. Scene berikutnya muncul sosok wanita misterius berdiri di antara orang-orang yang terlihat tidak berdaya. Dari vibe-nya aja terasa sekali kalau dia akan punya peran penting. Kemungkinan besar dia adalah villain utamanya. Cara dia ditampilkan seperti seseorang yang punya rencana besar. Sulit membayangkan dia sebagai karakter baik, kecuali nanti ada plot twist yang besar. Kemudian muncul tulisan Hitowa Chikarao Tenishita Shunkan, yang berarti ketika manusia mendapatkan kekuatan. Ini bisa merujuk pada Agito G3 atau Bills yang ada di
poster ya. Yang aku maksud berada di poster itu Gills ya. Nah, bisa jadi kekuatan ini dipaksa untuk bangkit, bukan muncul secara alami. Dan disitulah masalah besarnya dimulai. Ada juga scene orang-orang yang seolah menghilang. Ini terasa seperti konflik utama movie ini. Manusia perlahan lenyap. Apakah mereka mati, berevolusi, atau berubah menjadi sesuatu yang lain? Semua masih misteri ya. Dan itu bikin penasaran. Scene berikutnya, wanita misterius tadi kemudian terlihat menyerang G3 dan G3X. Ini makin menguatkan bahwa dia adalah villain utama, atau setidaknya bagian dari pihak antagonis. Tapi ada kemungkinan juga bahwa dia hanya pion dari villain yang lebih besar. Setelah itu muncul karakter lain dengan rambut berwarna putih. Karakter ini terasa mencurigakan dan berpotensi penting dalam plot. Bisa jadi dia ilmuwan dalam di balik eksperimen atau seseorang yang tahu rahasia besar tentang kekuatan ini. Ada juga beberapa scene di mana orang-orang melayang, seperti tidak terpengaruh gravitasi. Ini kemungkinan besar berkaitan dengan kekuatan villain di movie ini. Bisa jadi inilah efek dari kebangkitan kekuatan supernatural di dunia manusia. Scene berikutnya muncul kata Kaibutsu Ninaru, yang berarti menjadi monster. Ini sangat terasa nyambung dengan Gills, yang dikenal sebagai bentuk evolusi manusia yang belum sempurna. Gills bisa dianggap sebagai prototipe Akito yang gagal. Jadi besar kemungkinan konflik movie ini berkaitan dengan perubahan manusia menjadi monster. Scene berikutnya memperlihatkan berbagai momen ketegangan di dunia Akito. Semuanya mengarah pada satu hal. Akan ada ancaman besar yang bisa membahayakan umat manusia secara keseluruhan. Kemudian kita melihat MC utama kembali, yaitu Toshiki Asu, yang kembali memerankan Soichi Sugami alias Kamen Rider Akito. Jujur, rasanya tidak lengkap kalau ada movie Akito tanpa Soichi. Kehadirannya memberi rasa nostalgia sekaligus harapan bahwa dia akan jadi kunci utama dalam konflik ini. Ada juga scene close up mata berwarna biru, yang dimana ini sebelum scene kemunculannya MC kita ya, yang memberi kesan bahwa villain di movie ini mungkin tidak hanya satu. Bisa saja ada beberapa pihak dengan agenda yang berbeda. Scene terakhir menampilkan kepala Gills yang sudah hancur, sama seperti di poster. Ini terasa sangat simbolis. Apakah kekuatan super yang dimaksud adalah kekuatan Gills, atau sesuatu yang lahir dari kegagalan evolusi manusia? Mengingat Gills adalah bentuk perubahan manusia yang belum sempurna, sangat memungkinkan movie ini akan mengeksplorasi tema kegagalan evolusi. Trailer lalu ditutup dengan logo movie dan tulisan Kamen Rider Seitan 50-50 Shunen Kinen Saku Kamen Rider Kuro ni Guru Shido, yang berarti proyek peringatan ulang tahun Kamen Rider ke-55 dan dimulainya Kamen Rider Chronicle. Chronicle di sini bukan mengarah ke X8 ya, tapi Chronicle versi lain yang lebih luas. Ya, sekarang kita bahas posternya ya. Nah, posternya hanya menampilkan wajah Gills yang setengah hancur. Ini bisa diartikan sebagai simbol kekuatan super yang gagal, atau kekuatan yang dipaksa keluar dari manusia secara tidak sempurna. Di sisi kanan poster ada tulisan Jinrui Kakuse. Sama seperti di awal trailer tadi, ini menegaskan bahwa tema utama movie ini benar-benar tentang evolusi manusia dan kebangkitan kekuatan. Di bawah kata Akito ada tulisan Shonryoku Senso, yang berarti perang kekuatan super. Ini mengisyaratkan bahwa konflik utama movie ini adalah bentrokan antara berbagai kekuatan, baik itu kekuatan rider, kekuatan manusia yang berevolusi, maupun kekuatan villain yang misterius. Tanggal tayang juga sudah tertera, yaitu 29 April 2026. Movie ini jelas diposisikan sebagai proyek besar untuk anniversary Kamen Rider ya. Movie Kamen Rider Akito mengangkat tema kebangkitan umat manusia lewat kekuatan supernatural yang justru terasa seperti ancaman besar bagi dunia. Dunia Akito digambarkan dalam kondisi krisis dengan kota yang sepi, manusia yang menghilang, dan polisi yang menyelidiki kejadian misterius yang berkaitan dengan kekuatan baru.
konflik utama mengarah pada perang kekuatan super antara Akito, Chitri, Gills serta villain dengan agenda yang tersembunyi, di mana Gills menjadi simbol evolusi manusia yang gagal. Kembalinya Soichi Sugami dan Makoto Hikawa menghadirkan nostalgia sekaligus memperkuat skala konflik yang lebih gelap dan serius. Secara keseluruhan, movie ini berpotensi mengeksplorasi evolusi manusia, penyalahgunaan kekuatan, serta konsekuensi besar saat manusia mencoba melampaui batasnya dalam proyek ulang tahun ke-55 Kamen Rider ini. Yaitu adalah kesimpulanku dari trailer ataupun teaser dari movie Kamen Rider Akito Basic War ya. Gimana nih menurut arek-arek? Ya, yang kubahas tadi cukup lengkap lah. Kalau ada koreksi atau pendapat arek-arek, tulis di kolom komentar ya. Menurutku movie ini cocok-cocok aja ya. Dari 11 judul yang kita disuruh menebak oleh Toei ya. Mungkin judul-judul yang tidak dipilih akan menjadi movie anniversary di tahun-tahun berikutnya. Siapa tahu kejadian ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, gimana pendapat arek-arek soal movie Kamen Rider Akito Basic War ini ya? Tulis di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.